rekan-rekan kemudian untuk mengevaluasi apa yang menyebabkan terjadi fenomena ini. Jadi beberapa waktu yang lalu muncul tagar percuma lapor polisi, kemudian muncul lagi tagar satu hari satu oknum, kekerasan berlebihan yang dilakukan oleh Polri dimunculkan, ada kekerasan pada saat penanganan unjuk rasa, termasuk pada saat rekan-rekan bertugas dan menerima laporan yang belum jelas sehingga akhirnya terjadi penembakan, dan ini juga di mata masyarakat kemudian menjadi satu penilaian. Saat ini muncul fenomena no viral, no justice. Jadi kalau tidak diviralkan maka hukum tidak berjalan. Mereka membuat suatu perbandingan bagaimana kasus yang dimulai dengan diviralkan dibandingkan dengan kasus yang dimulai dengan dilaporkan dalam kondisi biasa. Mereka melihat bahwa yang diviralkan kecenderungannya akan selesai dengan cepat. Ini tentunya adalah fenomena yang harus kemudian kita evaluasi kenapa ini bisa terjadi. Bahkan yang terakhir muncul fenomena tagar viral for justice. Jadi ini kemudian sudah melekat di masyarakat bahwa harus viral. Karena kalau tidak viral maka prosesnya tidak akan berjalan dengan baik. Di satu sisi tentunya kita harus menerima semua persepsi-persepsi yang muncul di publik ini sebagai bagian dari evaluasi, bagian dari kritik terhadap kita, dan tentunya ini adalah waktunya kemudian kita memperbaiki, berbenah untuk kemudian melakukan hal yang lebih baik untuk memenuhi harapan masyarakat. Namun fenomena-fenomena ini tentunya menjadi bagian dari tugas rekan-rekan untuk mengevaluasi di sisi mana yang masih kurang terkait dengan perjalanan organisasi kita, baik secara manajemen atau secara perilaku individu, sehingga kemudian ini harus kita perbaiki. Kita mencoba juga melihat bagaimana analisa media sosial terhadap berbagai macam peristiwa yang muncul dan berkembang yang di-upload di media sosial. Muncul analisa emosi terhadap Polri, ada yang netral, ada yang bersifat antisipasi, ada yang berbentuk trust atau percaya, ada juga yang berbentuk anger atau kemarahan, disgust, artinya jijik, takut, surprise, senang, dan kemudian juga sedih. Tentunya dari angka-angka yang ada ini, harapan kita bagaimana kemudian warna kuning ya terkait dengan trust yang saat ini 10% ini bisa kita tingkatkan. Yang warna merah dan warna ungu serta warna abu-abu itu bisa kita kecilkan. Ini tentunya menjadi tugas bagi kita semua. Jadi ini adalah beragam persepsi dari masyarakat karena memang saat ini dunianya adalah dunia medsos, memanfaatkan teknologi informasi, maka mau tidak mau kita harus terus mengikuti perkembangan dari media sosial. Sehingga kemudian kita paham, bisa melakukan langkah-langkah cepat, dan kemudian grafik, analisa tersebut tentunya bisa bergeser, utamanya terkait dengan trust, dengan joy, antisipasi atau netral, itu hal-hal yang baik, yang tentunya ini yang harus selalu kita perhatikan. Kalau yang warna merah membesar, warna yang ungu membesar, dan warna yang abu-abu membesar, tentunya kita kemudian harus melihat lebih dalam apa yang terjadi. Apakah langkah-langkah di lapangan belum berjalan dengan baik, apakah sudah berjalan tapi tidak diketahui publik, ataukah memang respon kita lambat.
Nah ini tolong untuk betul-betul didalami. Kasus-kasus sensitif yang selalu tentunya menjadi perhatian masyarakat seperti masalah seksual, kepekaan terhadap gender, ini biasanya menjadi perhatian. Namun di sisi lain hal-hal yang terkait dengan kepedulian Polri turun pada saat bencana, ini juga mendapatkan perhatian khusus juga dari masyarakat. Hal yang lain, penyimpangan, ini juga tentunya langsung direspon cepat oleh masyarakat. Semua ini tentunya menjadi bagian dinamika yang harus kita hadapi. Namun satu hal yang harus kita catat, masyarakat masih memiliki harapan bahwa Polri akan menjadi baik. Dan Polri bisa menjadi baik adalah salah satunya manakala peran rekan-rekan sebagai pengawas-pengawas betul-betul bisa masuk di setiap lini, sehingga memastikan bahwa seluruh kegiatan dari personil-personil kita, seluruh kegiatan dari organisasi kita berjalan di rel yang benar. Berjalan sesuai dengan apa yang menjadi harapan dan tujuan organisasi. Tentunya ini yang setiap hari harus terus-menerus kita perbaiki, kita evaluasi, karena apapun yang terjadi, organisasi kita adalah organisasi yang sangat besar, dengan jumlah personil yang begitu besar, lengkap dari mulai pusat sampai dengan sektor terbawah, yang tentunya ini tidak mudah. Apalagi dihadapkan dengan tugas kita, kepolisian yang memang setiap saat terus berinteraksi. Pilihannya hanya satu, kita harus bisa keluar dari zona nyaman, kita harus melakukan perubahan sehingga organisasi kita betul-betul bisa menjadi organisasi modern, organisasi yang betul-betul bisa menyesuaikan dengan tujuan dan harapan organisasi dan tentunya apa yang menjadi harapan masyarakat.